Al fitratu, adapun fitrahnya manusia itu khamsun, ada 5. Apa saja? Yang pertama al khitanu, khitan, kita nyebutnya sunat ya. Wal istihdadu, dan yang kedua mencukur bulu kemaluan. Terus yang ketiga watatful ibti, dan kemudian mencukur bulu ketiak, bulu ketek ya. Nah itu makanya disebut kembali seperti semula. Jadi fitrah itu kembali seperti sedia kala ya, sunat ya. Terus kemudian mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak, wa qassus syaribi, dan juga mencukur kumis. Ini buat laki-laki ya. Terus yang kelima wa taqlimul azfari, dan kemudian memotong kuku-kuku. Kita waktu lahir bayi ya kan, kukunya nggak panjang kan. Nah jadi ini asal mula kita semua ya. Jadi aspeknya ada 2, bisa fitrah, bisa kembali seperti semula dari sisi zohir ya, dari sisi fisik yaitu seperti ini ya, hitam, terus kemudian mencukur bulu-bulu yang ada di badan kita, dan juga menggunting kuku. Nah ada yang kedua fitrah secara batiniah, fitrah dari hal yang tidak tampak yaitu dosa. Nah makanya kalau kita Idul Fitri itu, kita lebaran, nah itu kembali ke fitrah, dalam artian bukan kembali ke fitrah yang zohir ya, tapi kembali ke fitrah dalam artian yang batin ya. Jadi ada zohir kelihatan, ada batin yang tidak kelihatan ya. Bahkan ulama itu memakruhkan kalau sampai 40 hari ada anggota badan kita tadi tuh, alat kelamin ya, bulunya, bulu ketek, kuku segala macam itu sampai nggak dipotong 40 hari ya. 40 hari maksimal. Dari WHO emang diharamin, ada beberapa orang tuh, padahal enggak apa-apa. Memang kalau perempuan beda sama laki ya Bu. Kalau laki-laki itu kuluk nih, maaf nih saya agak saru dikit ya. Nah kalau laki-laki itu ada kuluk, dan kuluknya rata, mau yang anak kecil mau yang gede sama, kuluknya yang dipotong. Nah sementara kalau perempuan ya, itu ada yang namanya prepusium. Jadi kulit klitoris yang ada di bagian vagina dia. Nah ini perempuan satu dengan perempuan yang lain itu beda. Itu yang dibeset itu ya. Jadi sunatnya laki sama sunatnya perempuan beda. Untuk apa? Supaya si perempuan itu nafsu syahwatnya tidak terlalu tinggi. Sebab kalau itu nggak dibeset, kalau bahasa kita disunat, bahaya. Si perempuan itu punya nafsu syahwat tinggi ya. Ntar yang kasihan suaminya ngeladenin di ranjangnya itu susah. Perempuan kayak gini nggak puas-puas. Nah ini rawan selingkuh. Akhirnya si perempuan nyari laki-laki, nyari laki-lagi, nyari laki gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu, meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, dengan nomor hadis 5823. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata beliau, al fitratu, adapun fitrahnya manusia. Apa itu fitrah Bu? Zakat fitrah. Nah itu diambil dari kata fitrah. Idul Fitri diambil dari kata fitrah. Apa tuh fitrah itu apa? Nah iya, fitrah itu apa? Fitrah bahasa Indonesia, bahasa Arabnya fitrah. Apa tuh fitrah itu? Membersihkan. Lagi. Hah? Berubah. Hanya. Ya, fitrah itu kembali seperti semula, itu namanya fitrah. Ya, kembali seperti asal. Ya. Jadi artinya bukan bayar zakat, bukan. Itu mah zakat fitrah, bukan.
ya, tapi kembali ke asal, ke dasar mula kita. Ya makanya disebut Idul Fitri. Idul apa idul? Idul, lor, ulon. Idul itu kembali, ya. Nah, Idul Fitri itu kembali seperti semula. Jadi fitrah itu seperti semula, seperti awal lagi. Ya, bukan. Bukan. Berarti selama ini nggak ngerti. Di Fitri itu ya kembali seperti semula, bukan suci ya. Boleh sih diartiin suci boleh. Ya kan kita dulu masih kecilnya suci ya, bersih. Belum ada dosa maksudnya. Tapi bukan itu maksudnya. Kalau suci itu dalam bahasa Arab kan tohur, nah itu suci ya. Nah dalam hal ini disebut kembali seperti semula, seperti sedia kala gitu. Nah al-fitrah tuh kata Kanjeng Nabi, fitrah itu, fitrahnya manusia itu khamsun, ada 5. Apa saja? Yang pertama al-khitanu, khitan, kita nyebutnya sunat ya. Wal istihdadu, dan yang kedua mencukur bulu kemaluan ya. Kenapa mencukur bulu kemaluan termasuk fitrah, termasuk kembali seperti semula? Iya, dulu kita kecil belum ada bulu kemaluannya ya enggak? Iya, bersih anak bayi enggak ada bulu, anak bayi kok buluan ya. Terus yang ketiga watatful ibti, dan kemudian mencukur bulu ketiak, bulu ketek ya. Nah, bulu ketek juga termasuk fitrah. Ya, jangan dipiara, ngapain dipiara? Kambing piara banyak ya. Bulu ketek piara, cukur ya, digunting. Nah, itu juga termasuk fitrah manusia ya. Kenapa? Dulu kita lahir belum ada bulu keteknya. Nah, itu makanya disebut kembali seperti semula. Jadi fitrah itu kembali seperti sedia kala ya. Sunat ya, terus kemudian mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak, waqassus syaribi, dan juga mencukur kumis. Ini buat laki-laki ya. Ada yang berpendapat kalau kumis itu digunting, kalau bulu ketek itu dicabut. Jadi bukan digunting, dicabut. Tapi saya sendiri nggak mau sakit ya. Cuman gunting aja udah. Cuman sunahnya betulnya dicabut ya, jangan digunting gitu. Tapi ya repot kalau saya sendiri sakit digunting ya. Yang penting dicukur ya. Terus yang kelima wataqlimul azfari, dan kemudian memotong kuku-kuku. Kita waktu lahir bayi ya kan kukunya nggak panjang kan. Nah jadi ini asal mula kita semua ya. Alat kelamin kita belum berbulu, ketek kita belum berbulu ya, nggak ada yang kumisan, nggak ada anak bayi lahir kok kumisan brengosen, nggak ada ya. Terus kuku kita juga belum panjang. Seiring berjalannya waktu ya, kita naik tuh balita, naik remaja, naik dewasa terus sampai kita ya sekarang kita tua. Nah itu ada hal-hal yang berubah. Misalnya bulu-bulu tumbuh halus ya, bulu-bulu halus, rambut-rambut halus di badan kita. Nah makanya kesunahan dari Kanjeng Nabi ya, kita tetap kembali kepada fitrah. Walaupun fitrah itu sendiri secara maknanya kalau kita hubungin misalnya sama zakat fitrah, kita hubungin sama Idul Fitri, itu lebih kepada batiniah ya. Jadi aspeknya ada 2, sifatnya ada 2. Bisa fitrah, bisa kembali seperti semula dari sisi zohir ya, dari sisi fisik yaitu seperti ini ya, hitam, terus kemudian mencukur bulu-bulu yang ada di badan kita dan juga menggunting kuku. Nah itu fitrah secara zohir ya, fitrah secara badan kita, zohir kita. Nah ada yang kedua fitrah secara batiniah, fitrah dari hal yang tidak tampak yaitu dosa. Nah makanya kalau kita Idul Fitri itu ya, biar zakat, Idul Fitri kita lebaran, nah itu kembali ke fitrah dalam artian bukan kembali ke fitrah yang zohir ya, tapi kembali ke fitrah dalam artian yang batin ya. Jadi ada zohir kelihatan, ada batin yang tidak kelihatan. Nah kalau yang disebutin Kanjeng Nabi di sini, kesunahan di sini yang zohir ya, makanya kalau bisa usahain jangan sampai ngelewatin fitrah-fitrah kita ini ya. Bahkan ulama itu memakruhkan kalau sampai 40 hari ada anggota badan kita tadi tuh, alat kelamin ya, bulunya, bulu ketek,
kuku segala macam itu sampai nggak dipotong 40 hari. Ya, 40 hari maksimal, kalau bisa sebelum 40 hari dipotong apapun itu. Nah, saya sendiri miara kuku Bu tuh. Lah kalau ibu nanya, kenapa Pak Ustadz mau miara kuku? Ya tetap 40 hari saya potong. Ya 40 hari saya potong. Cuman saya miara kuku karena saya tukang minyak wangi. Saya buka minyak wangi kalau nggak pakai kuku susah Bu. Ya, kalau ibu nggak butuh kuku ya. Buat nyabutnya itu saya pakai kuku. Makanya pernah sampai saya dulu ngaji sama guru saya disuruh gunting. Ya, gunting jalani gitu kan sama guru saya. Udah begini, bukan masih kecil kan. Udah tua ya. Nah, itu saya datang lagi, besoknya masih disuruh gunting juga, saya jelasin. Pak Ustadz, ini saya miara kuku karena saya kerjanya saya dagang minyak wangi. Jadi saya harus buka tutup minyak wangi pakai kuku, kalau nggak pakai kuku nggak bisa. Ya kalau cuma 1, 2, kalau 10, 20 sakit tangannya. Nah, saya minta izin tolong untuk ini saya diizinin. Ya tapi nggak ngertiin, besok masih tanya juga, besok saya nggak ngaji lagi. Habis masih ditanyain aja, bener nih, saya jujur. Padahal kiai ini pinter banget, Ustadz itu pinter banget. Saya pernah ngaji sama orang kayak gitu. Ditanyain lagi, belum digunting juga, tanyain lagi, udah besoknya saya nggak. Ayo saya udah ngasih alasan. Ya jadi boleh kalau darurat. Dalam ini darurat. Ya ini kan masalah hubungan sama perut Bu ya. Ya kan saya bukan ngajar doang, saya juga dagang juga ya. Nah, sekarang kalau saya susah buka minyak wangi, misalnya kita ada orang pesen. Nah, bukanya susah gimana? Tapi tetap ini bicara hukum ya. Bicara hukum mah tetap jangan punya kuku panjang sebetulnya. Ya kalau bisa kukunya jangan panjang. Ya kenapa? Karena fitrahnya manusia itu kukunya pendek. Nah ini bicara hal-hal yang sifatnya darurat. Berhubung saya punya kebutuhan, punya hajat, ya maka mau nggak mau saya harus pakaiin. Sebetulnya bisa sih pakai alternatif lain, misalnya pakai besi apa gitu ya, dicongkel. Cuman susah. Ya lagi-lagi kalau cuma 1, 2. Lah kalau selosin, kalau minyak wanginya 2 losin, 3 losin, lah kelamaan kayak gituan. Ya, padahal saya ngituin minyak wangi itu ya kadang-kadang di waktu-waktu yang senggang gitu. Jadi saya sampaikan, nah intinya kalau memang ada kebutuhan seperti tadi ya, nah itu nggak masalah. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, ibu-ibu ini nggak ada kebutuhan sama kuku, gunting, ya termasuk bulu alat kelamin tadi ya, kumis, terus juga ketek ya segala macam. Nah ini kayak saya kumis aja saya cukur, bulu ketiak saya cukur, alat kelamin saya cukur. Yang nggak saya bisa tuh ini aja nih kuku. Ya tadi kan buat apa namanya? Kalau jenggot justru sunnahnya dipiara, makanya nggak disebutin kan? Ya. Jadi kalau jenggot itu atau brengos ya, nah itu sama Nabi justru disuruh dipiara, dipanjangin, ya, supaya kita nggak sama orang kafir. Orang kafir miara kumis, memotong jenggot, sementara kita orang Islam dibalik. Ya, orang Islam kumisnya dicukur, jenggotnya dipiara. Cuman maksimal itu sekepelan. Ya maksimal itu yang sunnah itu adalah sekepelan. Jadi harus kata banyak itu ya, nah ini sekepel. Jadi kalau panjang banget tuh sampai segini juga gak bagus juga. Ya kenapa? Karena menyulitkan dalam berwudu. Ya menyulitkan dalam berwudu. Ya ibu kan gak ngerasain. Apanya? Enggak, kalau kukunya panjang itu kan suka ada kotoran. Ya nyelip di sini itu nyelip. Nah nyelip di sini. Nah khawatirnya ketika wudhu nggak masuk. Tapi kalau saya berhubung saya udah sering kuku panjang, saya kuku panjang itu dari saya dagang minyak wangi, jadi pasti bersih. Saya pastikan pasti bersih. Gitu. Cuman kalau orang yang nggak biasa kuku panjang, kalau panjang itu pasti kotor. Nah itu kan ada kotoran tuh. Nah ketika wudhu akhirnya nggak kebasuh tuh bagian itunya. Ya kuku kan gini ya. Nah ketika panjang nih kalau kotor, otomatis airnya nggak masuk ke bagian sela itu. Tapi kalau panjangnya bersih ya nggak apa-apa. Nah makanya kalau bisa kalau nggak ada kebutuhan, ya kalau nggak ada hajat, kalau nggak ada darurat, nggak usah dipanjangin. Ibu kebutuhannya apa? Kalau saya kebutuhannya itu buat dagang minyak wangi. Gitu. Terus yang kedua buat nakutin anak-anak yang ngaji. Anak-anak yang ngaji itu saya takut cubit. Wah, dia takut kalau iya bosan kuku panjang. Gitu. Iya. Iya, kalau maksudnya nggak kena air wudhu itu kalau kotor, gitu ya. Ya benar emang, makanya kalau bisa jangan, ya cukup saya aja. Nah ini kan berhubung jelasin hukum ya hukum ya tetap hukum. Ya,
Jadi kalau saya sama ibu ya tetap bagusan ibu, orang ibu kagak manjangin. Nah, kalau saya manjangin salah, saya salah dalam hal ini. Tapi buat saya lebih baik ya salah, tapi kan nggak dosa amat. Tetap kalau wudhu masih bener kan gitu. Ya, ini masalahnya apa? Masalah pendaringan lah. Jadi masalah ibarat ya kebutuhan makan. Gampangnya gini, ibu-ibu misalnya yang dagang ayam, subuh bisa nggak sholat jamaah? Kagak bisa. Lah saya bisa sholat jamaah. Orang saya kagak dagang ayam. Ibaratnya begitu. Nah, tapi apakah kita nyalain? Oh subuh kok nggak sholat jamaah? Kan enggak. Yang penting tetap sholat kan gitu. Paham ya? Jadi ada hal di mana kadang-kadang kita nggak bisa sempurna dalam hal itu. Ya dalam hal ini saya nggak bisa sempurna, saya nggak bisa motong. Tapi kalau Id pasti saya potong. Idul Adha, Idul Fitri ya, itu saya potong. Dan tadi 40 hari pasti saya potong. Ya, potong sedikit doang ya untuk apa namanya? Ngambil ibrohnya gitu ya. Tetap ada panjangnya supaya buat nyongkel. Benar. Jadi kalau ada hajat, kalau ada kebutuhan, nah silakan. Tapi kalau nggak ada hajat, ibu-ibu kan nggak ada hajat, nggak ada gunanya. Manjangin kuku buat apaan? Kan nggak ada manfaatnya kan? Oh, udah potong aja. Ya, termasuk manjangin bulu ketek, manjangin kumis buat apaan? Kan nggak ada manfaatnya. Ya, potong aja udah. Itu ya. Jadi kesunahan tadi ya, ulama-ulama tasawuf itu membatasi sampai 40 hari. Makanya kayak anak kecil juga kan disunahkan ketika 40 hari itu digunting rambutnya ya. Ada kesunahan seperti itu. Walaupun sekarang itu kadang-kadang suka dibarengin akekah. Padahal akekah itu sunahnya 7 hari. Ya, hati-hati. Kadang-kadang saya juga bingung sama adat itu tuh saya bingung. Ya. Jadi kalau yang ideal normalnya tuh akekah itu 7 hari dari kelahiran. Ya. Sementara cukur rambut 40 hari. Ini beda. Ya, ya boleh aja akekah di hari ke-40 sambil cukur rambut boleh aja. Gak ada masalah. Cuman yang afdolnya akekah itu pas 7 hari. Jadi kalau mau ya udah akekahnya duluan, kemudian nanti selamatannya pas cukur rambut. Atau kalau mau sekalian akekah 7 harinya ya selamatan akekah, ntar 40 harinya kagak usah selamatan, gak usah cukur rambutnya sendiri aja di rumah. Makanya saya sendiri kadang-kadang suka nggak setuju juga kalau bayi itu cukur rambutnya diputer-puter mama tuh. Ya, kan saya omongin ya. Waktu itu siapa gitu ada, saya bilang kalau cukur rambut nggak usah diputerin, saya kurang setuju. Karena anak bayi itu kan sensitif bu. Ya takutnya kitanya lagi dalam keadaan sakit, kita flu, demam, pusing itu tetap nular. Ya makanya kadang orang habis selamatan, malamnya selamatannya gitu ya, 40 harian cukur rambut tuh, besok paginya anaknya sakit. Akhirnya ngomongnya nggak enak, ya wah ini sawan ini anaknya gitu, macem-macem lah yang goib lah gitu. Padahal malamnya ya orang habis selamatan. Sementara orang yang datang itu nggak semuanya sehat. Termasuk ibu kalau nengokin anak lahir juga ya. Mungkin tetangga kita, juncu kita atau segala macam ada yang lahiran terus kita nengokin. Jangan ya, namanya bayi mah lucu, pengennya nyium. Ya jangan, itu masih bayi sensitif. Ya takutnya nular, kita punya penyakit itu nular. Nah kalau kita mah nggak ada masalah bayinya. Kasihan ntar sama bapaknya ya. Nah, termasuk tadi tuh masalah 40. Saya pribadi ya terserah ibu mau pakai mau enggak. Tapi kalau saya pribadi enggak suka kalau diputer-puterin tuh. Ya. Loh, Pak Ustadz waktu pas anaknya kecil diputerin enggak? Saya diputerin. Nah, saya juga pas anak saya kecil saya puterin. Nah, kan saya panggil udah ibu tuh, saya undang ya. Anak saya yang cewek tuh yang Fitri itu kan lahir juga saya puterin, cukur rambut. Jadi nggak bisa kalau Ustadz itu nggak bisa jadi patokan bu. Ya. Artinya gini. Ya ini biar ibu nggak salah paham ya. Ketika ngajar sama perilaku di masyarakat tuh nggak bisa disamain. Jadi guru itu, ustadz itu dipandang itu kalau pas ngajar. Kalau ngajar itu syariat yang disampaikan. Tapi ketika di masyarakat, ketika di lapangan, ketika di rumah, ketika ngobrol dan sebagainya, itu udah bukan pengajaran, jadi nggak bisa dicontoh. Ya karena Nabi pun ngajarnya begitu. Ya. Contoh nih ya, Nabi itu ngelarang orang mati meninggalkan utang. Ya. Makanya ketika ada sahabat yang mau disolatin Nabi, ditanya dulu, ini orang punya utang nggak kan gitu kan? Kalau punya utang ditinggalin sama Nabi. Itu Nabi tuh, itu dalam mengajar. Dia nggak mau kalau umatnya meninggal punya utang, tapi Nabi sendiri meninggal punya utang. Baju besinya belum ditebus, digadein ke orang Yahudi. Jadi mengajar dengan perilaku itu memang harus beda. Itu namanya konstitusi Islam. Hari Jumat bagus nggak?
Ya, meninggal hari Jumat fadilahnya kan bagus juga. Lahir hari Jumat ada fadilah tertentu, meninggal hari Jumat juga ada fadilah tertentu. Tapi Nabi meninggalnya hari Senin. Paham gak itu maksudnya? Jadi penyampaian sama yang di lapangan tuh nggak bisa sama, Bu. Justru itu konstitusi. Ya sama kayak tadi nih, Bu, kuku potong gitu. Ya itu syariat. Tapi di lapangan belum tentu. Kayak saya misalnya, ketika saya punya hajat, punya kebutuhan, ya mau nggak mau saya nggak bisa motong kuku saya. Kalaupun motongnya lama. Jadi kalau besok ada pesanan misalnya gitu minyak wangi, saya nggak mau potong dulu. Berarti gitu. Nah jadi ngajar sama di lapangan tuh beda. Ngajar mah tetap saya bilang kayak kemarin aurat, ini buka aurat haram, sebenarnya saya haramin. Tapi ketika di luar ketemu orang nggak pakai kerudung, masa kagak negor? Tetap kita tegur. Jangan ibu hubungin kata Pak Ustadz, mau buka aurat haram, itu masih ditegur aja, masih disapa aja. Beda, ngajar mah ngajar, di lapangan mah lapangan. Nah ustadz itu guru, ketika di lapangan gak bisa dicontoh, karena ketika di lapangan itu menjaga konstitusi umat, ya, menjaga konstitusi umat. Terawih itu sunnah segala macam, tapi saya kalau Ramadan Bu pasti saya tinggalin terawih, entah 3 hari 4 hari pasti saya tinggalin. Dan nggak ngumpet, nggak di rumah, enggak, jalan saya keluar. Orang beberapa kali saya ketemu di Ria Busana sama orang, nah Pak Ustadz di sini iya belanja baju buat lebaran. Jadi sengaja ada terawih yang saya tinggalin. Kenapa? Itu lapangan soalnya. Kenapa harus ditinggalin? Karena saya pengen orang itu mengetahui bahwa terawih itu hukumnya sunnah, bukannya wajib. Kalau kita terawih terus, nanti anak kita akan menyangka terawih itu wajib. Orang awam makanya nyangka terawih itu wajib, padahal terawih itu sunnah. Dan salah satu dosa besar adalah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu dalam syariat itu dosa besar. Ya, di antara dosa besar mewajibkan suatu perkara yang tidak wajib. Hati-hati. Yang wajib apa? Ya rukun Islam itu, syahadat, sholat 5 waktu ya. Terus kemudian puasa ya, terus zakat, puasa, pergi haji. Itu yang wajib. Makanya dalam kaidah fikih di antara dosa besar termasuk adalah ijabu lam yajib, yaitu suatu perkara yang tidak wajib kok kita ngomongnya wajib. Dan itu sering kita lakuin. Kita nggak sadar kalau itu nggak wajib, sebetulnya sunnah itu. Jamaah wajib apa? Sunnah. Jamaah. Kalau sholatnya wajib, jamaahnya. Nah kalau di mazhab Syafi'i sunnah, wajibnya wajib kifayah ya. Fardunya fardu kifayah. Kalau satu kampung nggak ada yang jamaah baru dosa. Jadi secara hukum status pribadi individu hukumnya sunnah. Nah kita nggak boleh ngomong orang kok nggak pernah sholat jamaah. Orang jamaah sunnah. Baca Quran wajib apa sunnah? Sunnah. Loh, kalau wajib orang nggak baca Quran dosa semua. Lain. Belajarnya wajib, tapi baca Qurannya sunnah. Baca Qurannya sunnah. Kalau wajib ibu seharian nggak baca Quran dosa. Padahal seringan mana baca Quran apa enggak? Enggak ya kan? Baca Quran kalau ngaji doang gini bareng di rumah ya orang. Ini setengahnya WA tuh. Itu males itu. Ini sunnah tapi ya jangan sampai ditinggalin. Gitu. Jadi akekah itu ada 3 tahap ya. Satu, ini yang paling afdol, yaitu 6 sampai 7 hari. Ini hadisnya khilafiyah sebetulnya. Ada yang 6 sitata ayam, ada yang sab'ata ayam. Ada yang 6 hari, ada yang 7 hari. Memang kalau bisa sih jangan sampai 7 hari lah, 6 hari atau 7 hari. Intinya seminggu ya. Itu yang paling afdol. Sunnah yang muakkad dan paling afdol. Nah itu tahap pertama tuh. Tahap keduanya nanti berlanjut sampai dia sebelum balik. Itu masih ada kesunahan orang tua secara muakkad sampai anak belum balik. Nah nanti tahap yang ketiga setelah balik. Tapi setelah balik kesunahan akekah tidak lagi kepada bapak ibunya, tapi sunahnya kembali kepada si anak. Jadi kalau anak sudah balik, ya boleh gak diakekain? Boleh. Tapi yang akekah adalah anaknya, bukan bapak ibunya. Itu. Jadi batasnya tuh balik. Ya. Balik misalnya umur berapa? 13, 14, 15 ya. Nah makanya misalnya ada anak kita kerja nih, kita punya anak umur 25, 30, dia kerja terus dia ngomong, "Ma aku mau akekah." Ya udah akekahin sendiri diri kamu. Jadi orang tua itu boleh ngasih duitnya boleh, tapi yang akekah adalah
dia, karena buat kita nggak ada kesunahan lagi. Sunah kita itu mentok itu pas balik. Makanya kalau 7 hari belum ada duit ya nggak apa-apa, 40 hari baru ada duit silakan, 1 tahun silakan, pokoknya batasnya balik. Cuman secara kesunahan turun, yang tadinya sunahnya muakkad plus abdol berubah menjadi sunah muakkad doang, dan itu hilang nanti ketika selesai dia balik. Nah, yang saya kritisi di sini itu banyak orang sengaja akekahnya di 40 hari. Padahal punya duit dari 7 hari pas lahir. Jadi disengajain sekalian potong rambut. Ini kan di masyarakat kita gitu ya. Nah, itu yang saya kritisi di situ. Padahal kalau emang pengen dapat sunnah yang afdol, ya sebelum 7 hari udah diakekain. Kalau mau ya selamatan pas 7 hari itu aja. Nanti 40 hari nggak usah diselamatin. Gontor kata orang gimana? Kok mikirin kata orang? Ya, biarin aja orang mau ngomong apa lah. Kalau mau ngidupin sudah ya begitu. Syukur-syukur 7 hari lahir bisa selamatan, 40 hari lahir juga bisa selamatan. Lah itu yang enak Ustadz, ya kayak saya. Undangannya banyak ya kan. Secara kesunahan itu seperti itu. Jadi ada 7 harinya, ada 40 harinya. Cuman kita kadang-kadang digabung. Ya, jadi kalau ditanya boleh nggak setahun, boleh aja. Boleh nggak 2 tahun baru akekah? Boleh. Pokoknya batasannya itu balik. Ya. Nah kalau udah balik, bukan nggak boleh, tetap boleh. Cuman statusnya bukan akekah, jadinya sedekah. Jadi kalau ibu misalnya punya anak 15 tahun, 16 tahun, udah balik terus ibu punya duit buat akekah, jatuhnya bukan akekah tapi sedekah. Tetap pahala mah dapat pahala, cuman statusnya bukan akekah tapi sedekah. Makanya lebih baik kasih ke anak biar dia beli sendiri, akekahin diri dia sendiri. Ya nggak apa-apa, akekah sendiri. Kan nggak tahu. Makanya akekah juga itu kan sunnah, jangan dianggap wajib loh. Ya. Akekah itu sunnah, makanya Nabi itu mensunahkan akekah itu pas awal-awal bayi baru lahir. Oh, anak yang tergadai. Nanti di bawah ada tuh akekah tuh, panjang malah itu. Ya. Saya bocorin aja lah. Saya bocorin. Ntar ada hadisnya di situ di bawah tuh ya. Nah saya bocorin aja. Jadi Nabi itu bilang, ya semua umatku itu yang lahir itu tergadai. Menggadaikan suatu barang itu berarti menjaminkan suatu barang. Nah kata Nabi, umatku itu semuanya tergadai dan bisa terputusnya itu dengan akekah. Nah kita ini sebagai orang tua itu tergadai tuh, kita punya anak sama Allah itu tergadai. Ya, Allah ngasih kita anak, kita ngasih ke Allah apa? Kan nggak ada, harusnya kan ada imbal balik. Kalau gadean itu kan kita datang ke tukang gade, kita dapat duit, handphone kita taruh. Atau kalau yang digade komputer kita kasih dia, duit kita pegang. Dia ngasih kita duit. Kita buat jaminannya adalah komputer, handphone, macam-macam. Nah sekarang Allah ngasih kita anak, terus kita ngasih Allahnya apa? Nah itu yang disebut tergadai. Makanya digade pakai kambing, pakai akekah. Cuman bagi mereka-mereka yang sanggup akekah, termasuk nggak sanggup korban, nggak usah khawatir, sama Nabi udah dibadalin. Ya, jadi Nabi pernah ngakekahin, pernah juga korbanin khusus 1 ekor kambing buat umatnya yang tidak mampu akekah, tidak mampu korban. Tapi ini kan buat yang nggak mampu. Kalau yang mampu ya tetap usahain ya akekahin kalau bisa. Ya karena sunnah jangan dianggap wajib. Ya kalau seandainya ibu nengokin orang baru lahiran gitu ya, jangan kita tadi tuh ijabu malam yajib akekah ini, jangan tanya dulu kamu punya duitnya, punya berapa duitnya, 3 juta itu bikin akekah gitu. Jadi kita juga harus tanya juga, jangan sampai kita ijabu malam yajib tadi tuh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Tak boleh, hukumnya dosa bu. Kayak Allah itu paling tersinggung kalau orang mewajibkan perkara yang Allah hukumi secara sunnah. Kalau yang wajib diwajibin ya emang wajib. Tapi kalau perkara sunnah jangan diwajibin, nggak boleh. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan Imam Abu Dawud dengan nomor hadis 5271. An Ummi Atiyata, dari Ummi Atiyah, an-namra'atan, sesungguhnya seorang perempuan, kanat adalah dia tahtinu, melakukan khitan bil Madinati, di Madinah. Kalau laki-laki khitan atau sunnah wajar ya. Nah, ini perempuan. Faqala, maka berkata laha kepadanya Nabi Muhammad SAW,
la tunhiki, janganlah kamu habiskan. Tuh. Jadi perempuan juga ada kesunahan untuk khitan atau kita nyebutnya sunat. Ya, itu saking sunatnya jadi sunat ya. Khitan itu wajib apa sunat? Orang bingung kadang-kadang. Wajib Pak Ustadz. Lah, khitan itu disebut sunat ya berarti sunat ya. Cuman karena sholat itu mewajibkan bersih, maka wasilatuhu wajibun, itu dalam kaidah fikih gitu. Ya, suatu perkara yang dia itu wajib, maka wasilahnya jadi wajib. Ya. Jadi kalau ditanya hukumnya khitan, itu apa? Ya sunnah, kagak wajib. Orang kagak khitan, laki-laki kagak khitan nggak apa-apa. Cuman yang jadi masalah di antara wajibnya sholat, syaratnya sholat itu harus dalam keadaan suci. Nah orang kalau dia itu nggak khitan, nggak sunat, ya itu dia khawatirkan kulupnya itu ada najisnya, bawa najis. Makanya karena syarat sholat itu suci, maka hukum khitan wasilahnya menjadi wajib. Itu kaidah fikihnya gitu. Ibu nyari duit halal wajib ya. Kalau yang suami nyari duit halal wajib. Nah wasilah untuk dapat duit halal itu apa? Dagang, kerja. Nah, maka dagang kerja hukumnya wajib. Aslinya mah dagang kerja kagak wajib. Ibu nggak dagang nggak kerja kagak dosa. Tapi berhubung kita pengen ngejemput rezeki halal, kita pengen ngurus anak ya, menafkahi keluarga, harus pakai duit, maka kita lakukan tuh dagang kerja. Maka dagangnya menjadi wajib. Dagang aslinya tuh sendiri sebagai wasilah mah enggak. Nutup aurat wajib, pakai baju mah kagak wajib. Lah iya, yang wajib itu nutup aurat. Nah, berhubung menutup aurat wasilahnya salah satunya pakai baju, pakai kerudung, ya kan? Maka pakai kerudung, pakai baju sebagai wasilah menutup aurat jadi wajib. Yang wajib bukan pakai bajunya loh. Yang wajib itu menutup aurat, pisahin. Ya, yang wajib itu menutup aurat. Ibu nggak pakai baju gini, nggak usah pakai kerudung, pakai karung goni gitu. Lah itu yang penting ketutup auratnya, ya kan? Ya nggak apa-apa, paling dikatain orang gila loh. Gitu. Iya. Nah, jadi wasilah itu harus dipisahin. Nah, sama ya sama sunat nih. Sunat atau khitan. Sunat atau khitan itu hukumnya sunnah, kagak wajib. Nah, namanya aja sunat. Sunat ya, sunat itu dari kata sunnah. Asli bahasa Arabnya ya khitan. Gitu. Nah, perempuan juga disunahkan untuk dikhitan. Nah, ini suatu ketika ada perempuan ya ngadu pada Nabi bahwa dia punya anak dihitan ya, dihitan di Madinah. Nah kata Nabi kalau mau dihitan jangan dihabisin. Fa inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu ahza, lebih mempercantik lil mar'ati, bagi kaum perempuan. Maksudnya apa? Supaya nggak menghilangkan birahinya si perempuan, nafsu sahwatnya si perempuan. Wa ahabbu, dan lebih disukai ilal bagli, oleh kaum suaminya. Oleh orang laki-laki lebih disukain. Cuman sekarang ada fatwa dari WHO emang diharamin, ada beberapa orang tuh, padahal enggak apa-apa. Jadi memang kalau perempuan beda sama laki ya Bu. Kalau laki-laki itu kulub nih, maaf nih saya agak saru dikit ya. Nah kalau laki-laki itu ada kulub dan kulubnya rata, mau laki yang anak kecil mau yang gede sama. Jadi kalau dipotong itu kan kulubnya ini, kulubnya yang dipotong. Nah sementara kalau perempuan itu ada yang namanya prepusium. Jadi kulit klitoris yang ada di bagian vagina dia. Nah ini perempuan satu dengan perempuan yang lain itu beda. Nah itu tuh yang dilukai tuh, yang dibeset tuh itu. Jadi sunatnya laki sama sunatnya perempuan beda. Ya. Untuk apa? Supaya si perempuan itu nafsu syahwatnya tidak terlalu tinggi. Sebab kalau itu nggak dibeset, kalau bahasa kita disunat, itu bahaya. Si perempuan itu punya nafsu syahwat tinggi. Ya, ntar yang kasihan suaminya ngeladenin di ranjangnya tuh susah. Perempuan kayak gini nggak puas-puas. Nah ini rawan selingkuh. Akhirnya si perempuan nyari laki-laki gitu. Jadi fungsinya sunat tuh sebetulnya itu. Ya, maksudnya mempercantik perempuan tuh gitu. Lah sama laki pun begitu. Makanya ini saya ngomong sama jamaah yang bapak-bapak khususnya. Kalau yang punya anak, punya cucu, kalau bisa untuk sunat jangan pakai laser. Ya. Kenapa? Karena kalau laser itu nggak ada topinya. Ini pentingnya ngaji, jadi repotnya jadi ustadz tuh harus tahu kedokteran juga. Ya. Kalau misalnya kita sunat nih, ya, kalau laki-laki itu pakai laser itu habis loh. Ibu kalau punya anak cucu yang pernah sunat pakai laser itu habis, nggak ada topinya. Padahal yang bikin enak hubungan badan itu yang ada topinya itu. Nah ini yang bahaya nih.
siap-siap anak cucu yang begitu ntar dia nikah, perempuannya nggak bakal puas waktu hubungan badan. Dan berapa banyak rumah tangga hancur gara-gara nggak puas masalah hubungan badan. Dua tuh masalah rumah tangga, hubungan badan sama ekonomi. Zaman sekarang banyak kan kayak gitu. Ya syariat Islam tuh nggak ada laser. Emang zaman Nabi ada laser? Nah, iya. Ini saya bukannya nyusahin dokter yang pakai laser loh. Saya nggak ada kepentingan sama itu. Ya silahkan kalau ibu mau pakai cuman kebanyakan orang yang pakai laser itu angus kan, tuh angus tuh gosong. Nah maka dia ya pas ada topinya tapi nggak sebanyak orang yang dipotong. Gampangnya gini deh, ya, saya mau jelasin nggak enak sebetulnya. Ya udah tua ya nggak apa-apa ya. Nah ini kulup nih, ini buat perempuan juga sama ya. Ini kulup ya bu, kalau digunting manual ya, atau sekarang sistem yang keren tuh diklep, itu juga bagus rata, cuman tetap ada topinya. Jadi ketika diklep tuh digunting ya, ini kan namanya digunting nggak bakal rata bu, segunting-guntingnya nggak bakal rata. Tapi kalau di laser itu rata bu, emang pasti ada sisa orang bronjol. Ya, alat kelamin laki-laki sama sama alat perempuan itu kan bagian yang etis ya. Jadi membal ya pasti bronjol baunya, cuman tidak sebanyak yang digunting secara manual, yang diklep. Kalau sekarang diklep tuh bagus tuh. Yang bagus lagi kayak zaman dulu pakai bengkong. Zaman dulu kan pakai bengkong, pakai pisau, pakai bambu ya. Nah, itu yang lebih bagus kayak gitu. Enggak, saya sih enggak peduli mau pakai laser terserah. Ini saya ngasih tahu efeknya. Saya ngasih tahu efeknya. Efeknya tuh ke situ karena tujuannya sunat itu tujuannya ya Nabi langsung ngomong itu kalau yang perempuan buat mempercantik istri pada suami. Ya tadi tujuannya biar sama-sama birahi. Yang laki-laki bisa muasin istri dalam hubungan badan, yang perempuan juga nggak ketinggian syahwatnya karena nggak hubungan badan. Ya, jadi saya nggak bilang laser itu jelek, nggak. Ya tetap bagus, tetap ada kulupnya. Cuman tidak sesempurna yang manual. Dan itu resikonya ada pada perempuan yang ketika dia nikahin. Saya ngomong kayak gini nggak asal bu. Ya, saya nanya sama teman saya yang dokter, saya punya bukunya tentang kelemahannya sunat dengan laser gitu ya. Kebanyakan orang yang milih sunat laser satu karena nggak enak sama anak, kasihan, nggak tega, gitu. Emang karena sunat laser tuh nggak sakit tuh, beda sama yang tulus segala macam. Padahal sekarang teknik yang klep pun udah bagus. Ya tapi tidak secepat laser. Laser tuh sekarang sunat sore, entar malam pakai celana bisa. Kenapa orang langsung kering? Namanya dibakar dulu gimana sih? Laser kan dibakar. Kalau pakai klep secepat-cepatnya klep paling 3 hari 4 hari. Nah tapi ya imbasnya begitu. Ketika dipotong ya pasti ngerasain sakit, pedos. Nah laser itu ngabisin kulupnya itu. Padahal yang bikin enak perempuan itu kulupnya itu. Gak usah saya terangin masalah enaknya itu. Udah paham. Nah sekarang soalnya gini, ada beberapa, ya kan saya juga ngaji anak remaja tuh, yang muda-muda ya. Ada beberapa yang ngadu kayak, Pak Ustadz saya mau nyunatin anak saya, perempuan kata dokter nggak usah katanya. Gitu. Saya bilang udah cari yang bisa. Gitu. Sampai nanti kalau emang nggak usah lagi berarti emang nggak boleh. Karena tadi ya perempuan sama laki beda. Kalau laki itu kulupnya pasti ada. Sementara untuk perempuan itu propolusnya tadi tuh, kelenjar klitorisnya yang ada di dalam depan vagina itu nggak semuanya sama. Kalau yang memang nggak ada, paling kalau bahasa kalau anak saya yang perempuan tuh di mana klinik keluarga, itu bahasa bidannya itu disentil. Jadi nggak dilupain dibeset, itu nggak disentil doang, orang disentil doang bu. Karena waktu itu masih bayi posisinya ya, masih setahun kurang. Nah jadi sunatnya perempuan sekali lagi yang pertama sunatnya perempuan dan sunatnya laki beda. Cuman secara tujuannya sunatnya laki-laki sama tujuan perempuan itu sama. Ya. Nah itu aja yang kita perhatiin lah khususnya buat anak cucu kita. Allahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.